Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Arnia akan membahas tentang masalah gerakan pembaruan Islam. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pembaruannya di dunia Islam. Sejarah peradaban atau apapun memang tidak selalu berjalan biar, begitupun persoalan pembaharuan dalam Islam. Tak diasingkan lagi merupakan suatu yang tidak boleh tidak terjadi. Pembaruan bagi Islam oleh sudah menjadi dimensi sejarah. Jadi di sini membahas tentang masalah pembaruan Islam. Pembaruan Islam yang disebut ini gimana? Jadi Islam ini sudah diakui dalam sejarah yang bahwa peradaban Islam itu sangatlah penting bagi dunia. Dan ada juga pengertian pembaharuan Islam. Kata yang lebih dikenal untuk pembaharuan adalah modernisasi dan tajdid Islam. Kata modernisasi lahir dari dunia barat, adanya sejak berkaitan dengan masalah agama. Dan masyarakat barat, kata modernisasi mengandung pengertian pemikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk mengubah pahaman ada lindas isu. Kata tajdid sendiri secara bahasa berarti mengembalikan suatu kepada kondisinya yang harus dalam bahasa Arab. Suatu dikatakan jadid, baru, jika bagaimana masih erat menyatui dan masih jelas, maka upaya tajdid harus adalah upaya untuk mengembalikan utamaan dan kemurnian Islam kembali. Jadi kemurnian pembaharuan Islam, di dalam kata tersebut kita membahas tentang masalah pengertian munculnya gerakan pembaruan Islam. Dalam tradisi jadi intelektual Islam, istilah pembaruan dalam konteks ini memperbarui dan dianggap sebagai terjemahan dari kata Arab tajdid dan juga modernis dalam teknologi barat. Menjadi atas kandungan makna negatif sudah barat sentuh di samping kandungan makna positifnya. Dan begitulah dimaksudkan dengan pembaruan Islam dalam identik pembahasan Arab. Jadi pembaruan Islam adalah upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan, keislaman dengan perkembangan dan yang ditimbulkan kemajuan Islam, pengetahuan dan teknologi modern. Jadi apabila kita paham tentang pembahasan dan upayanya untuk menyesuaikan pemahaman agama Islam, jadi kita akan lebih jauh mengenal agama Islam untuk melakukan peragamaan ataupun semacamnya. Dan kita juga mengenal Islam lebih detail, lebih melekat. Untuk di zaman era modern saat ini. Dengan demikian, pembaharuan dalam Islam bukan berarti mengubah, mengurangi atau menambahi teks Al-Quran maupun hadis, melainkan hanya menyesuaikan paham atas keduanya. Yang dimaksud di sini juga begitu. Jadi kita di sini tidak boleh mengubah isi Al-Quran ataupun mengedit teks bacaan Al-Quran, melainkan kita untuk menyesuaikan pemahaman. Dimaksud dengan menyesuaikan pemahaman adalah kita memahami Al-Quran dan isi kandungannya agar kita tidak salah paham dengan budaya Islam di Indonesia ataupun di dunia. Dan ide-ide pembaharuan Islam dari luar yang masuk ke Indonesia melalui 3 jalur. Jalur haji dan mukmin, jalur publikasi, peran mahasiswa yang sempat menimbal ilmu di Timur Tengah. Jadi ada banyak jalur yang melihat banyak jalur untuk pembaruan Islam itu, yaitu haji dan mukmin. Jadi jalur haji ini banyak sekali orang yang beruntun untuk berhaji terus berpulanglah ke daerahnya untuk mempublikasikan. Dan ada juga mahasiswa yang kita belajar di luar untuk memahami tentang masalah pembaharuan Islam. Dan orang itu menyampaikan dengan sepenuhnya, dengan benar dan juga dengan detail, tidak ada pembaruan dan tidak ada kata edit gitu. Dan selanjutnya, kelahiran dan perkembangan pembaharuan Islam di Indonesia merupakan wujud respon terhadap hal-hal berikut ini.
Yang pertama, kemunduran Islam sebagai agama karena praktek-praktek penyimpangan. Keterbalangkangan para pemakhluknya. Ada yang invasi politik, kultural, dan intelektual dari dunia barat. Nah, jadi untuk apa kita memperbarui perkembangan pembaharuan Islam ini? Agar kita tidak disalahgunakan dan kita dijebak oleh budaya barat. Dan juga ada juga praktek-praktek sesat sekarang melakukan hal-hal yang salah untuk menjatuhkan, yaitu namanya Islam. Dan apa pentingnya pembaruan Islam itu? Untuk mengetahui tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam, untuk mengetahui dari dampak dari pembaruan dalam Islam, itu adalah hakim pembaruan menuju kepada makna kata tajdid. Dan juga tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam itu, yang pertama